masyarakat biasa. Nah, sebagian masyarakat juga yang merasa khawatir itu eksodus begitu Pak. Pak Kris juga sempat melakukan itu juga ya Pak ya. Itu kapan Pak persisnya? Ya, itu kan saya kan 11 Juni saya menerima surat kalang yang disgusting itu. Jadi saya anggap udahlah saya lebih baik self-exile dulu begitu. Nah, sementara saya di Amerika tuh saya juga ikut perkembangan waktu itu Romo Sandi ini memimpin delegasi ya, delegasi saksi-saksi korban itu menuju ke Kongres Amerika untuk memberikan kesaksian di sana ya. Jadi nah itu kemudian juga kita waktu itu membutuhkan tadi loh diplomasi dengan Amerika Serikat supaya bisa memulihkan harkat dan martabat Indonesia yang dianggap terpuruk karena pelanggaran HAM itu gitu. Jadi saya di sana melakukan fungsi melobi supaya Indonesia tidak terlalu dianggap paria karena tidak berani mengadili seperti sekarang ini Kamboja kan berani mengadili Pol Pot CS tuh. Di Kamboja itu pernah melakukan juga suatu kejahatan HAM di mana kalau Kamboja negara sekecil itu dia berani terhormat untuk menciptakan memulihkan kehormatan negaranya mendirikan peradilan HAM. Sebetulnya Indonesia harus malu kalau tidak ada peradilan seperti itu. Supaya menuntaskan selesai tidak ada lagi dan tidak terulang lagi oleh siapapun dan kapanpun. Nah saat itu Pak Sandi Anda memimpin delegasi seperti apa? Jadi saya bersama Ibu Karlina dan juga membawa beberapa korban termasuk korban kekerasan seksual yang sekitar 9 jam diperkosa di 9 jam? 9 jam di dalam taksi. Ketika dia naik taksi, dia seorang kebetulan Chinese dan dia baru lulus dari sebuah sekolah ekonomi terkenal di Inggris. Dan dia masuk dalam taksi, kemudian ternyata bukan hanya supir taksinya, dari samping-samping juga masuk. Dia orang sangat pandai. 3 orang masuk. Dia orang sangat pandai. Dia bisa mengidentifikasi dan mendengar selama proses dia di teror itu, dia bisa mendengar bahwa itu memang aparat keamanan menurut dia, dan dia dilakukan gitu, diancam, kemudian dibuang. Seluruh kali diancam akan dibakar seluruh keluarganya dan sebagainya begitu. Tapi justru korban inilah yang kemudian dengan kemauannya sendiri ketika mendengar saya akan ke PBB, dia menyatakan ingin ikut. Bukan kami tidak pernah mengajak. Dia yang menyatakan ingin ikut. Dan dia sangat cerdas karena di dalam perjalanan kita menceritakan korban-korban kekerasan seksual sebagai sistem teror. Di Aceh, di mana-mana gitu. Pak Sandi, tapi masih ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kekerasan seksual yang didengungkan 98 itu hanya sekedar ilusi, tidak terbukti. Jangankan kekerasan seksual, kaum miskin urban yang waktu itu dijebak dengan sistematik karena kan dipersiapkan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk melakukan kekerasan begitu, tapi juga dipimpin secara sistematik begitu, orang dengan berambut cepak dan sebagainya, provokator dulu ada istilah itu begitu menyeruak ketika itu. Jelas sekali bahwa ini memenuhi prasyarat untuk disebut sebagai crimes against humanity. Karena terencana, well planned, dan peristiwanya pun sistemik, dan korbannya pun masif, massal korbannya. Korban begitu banyak. Tapi ketika itu dari pihak kepolisian ada versi sekian, kami mendata korban itu di Rumah Sakit RSCM bersama dengan tim Palang Merah. Kami menghitung korban-korban yang meninggal dengan terbakar, ada yang hangus sama sekali, ada yang setengah matang begitu. Dan korban yang kondisinya sangat mengerikan. Kami mendampingi keluarga-keluarga korban di Klender yang sekarang menjadi paguyuban begitu banyak. Kami yang ikut mendirikan bagi SKK segala macam. Nah, ini saja pernah diadakan bahwa peristiwa Mei tidak perlu diinvestigasi karena pelakunya sudah meninggal semua. Bayangkan itu. Anda saat
kejadian yang diceritakan oleh Pak Sandi tadi sudah berada di Amerika saat Kalau itu? zaman sekarang begini, Mbak. Zaman sekarang tuh kalau menurut PBB ya, kalau negara atau oknum yang membiarkan peristiwa terjadi itu pun sudah dianggap bersalah. Dianggap berdosa. Jangankan memprovokasi atau menjadi otak di belakang ini, tetapi membiarkan saja itu sudah dosa gitu loh. Jadi sebetulnya yang kita harapkan ini dalam ke depan ini supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti itu, sebab bangsa ini akan mengalami kemunduran yang luar biasa di tengah persaingan global memasuki abad ke-21 itu, di mana bangsa-bangsa lain sudah memasuki masa yang kelas menengah ke atas. Kita sudah 70 tahun merdeka, masih tetap setiap kali ganti presiden Dan setiap tahun selalu memperingati tragedi Mei ini tanpa. Jadi kita harapkan supaya sudah jangan terulang lagi, dan sekarang ini kalau mau pemilu, mau ganti presiden, ganti apa itu ya sudah ganti presidennya saja, tapi jangan sampai rakyatnya disuruh korban ikut mati ribuan orang. Itu pesan saya adalah jangan elit ini mengorbankan rakyat, mentang-mentang rakyat itu tidak bernama, tidak bisa diperingatin, jadi dibiarkan aja mati 1.000 juga nggak apa-apa, 3.000 nggak apa-apa, nggak diurus, apalagi cuma 4 orang. Itu saya rasa pembiaran dan melecehkan nama jiwa kemanusiaan itu harus dituntut, digugat supaya tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi. Itu yang harus selalu dicamkan di kepala kita masing-masing. Kalau Pak Sandi, apa yang menjadi catatan paling penting dari sejarah kelam ini? Catatan paling penting, saya pernah mengunjungi Holocaust Museum, peristiwa korban ketika Perang Dunia Kedua di Berlin maupun yang di Washington DC. Dan di sana selalu ada catatan Lewider, jadi jangan dilupakan. Jadi tragedi ini mengandung torehan luka, tapi sekaligus juga harapan ke depan agar bangsa menjadi bermartabat kembali. Kalau ini tidak diungkap secara jujur, kita bisa hancur. Karena apa? Mesin kekerasan politik itu masih bisa direproduksi, dan juga korban pun logikanya hampir sama. Kalau sekarang banyak dibicarakan korban pedofilia, korbannya bisa, kalau tidak didampingi oleh seorang psikiater, bisa menjadi pelaku pedofilia seperti si pelaku itu. Yang terdahulu, begitu ya? Jadi mirip juga film Dracula, digigit dia menjadi Dracula lagi. Atau zombie. Akhirnya menjadi berantai begitu ya. Tapi bukan hanya itu, pelakunya bisa jadi lebih terreproduksi lebih banyak, dan korban-korbannya juga. Maka gejala seperti Stockholm Syndrome, korban yang diculik kemudian malah mengidolakan dan berperilaku seperti penculiknya, itu terjadi. Ada politisi-politisi yang melakukan seperti itu. Nah, keadaan seperti ini harus diatasi, dihentikan. Rantai kekerasan ini harus dihentikan. Rantai kekerasan harus dihentikan, dan seperti kata Pak Kris tadi, memastikan bahwa tragedi Mei 98 tidak akan pernah terjadi.